Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah metode numerik dengan materi interpolasi dengan metode kuadrat terkecil. Kami terdiri dari Saya Zakaria dengan NIM akhir 070. saya Herina Aulia Pratama dengan NIM akhir 100. Saya Salwa Habibah dengan NIM akhir 185. Dalam materi ini kita akan membagi dalam 4 bab. Yang pertama adalah konsep dasar least square method atau konsep kuadrat terkecil. Yang kedua adalah fitting a straight line atau penyelesaian garis lurus. Yang ketiga adalah fitting to a linear combination function atau penyelesaian terhadap kombinasi linear fungsi. Dan yang terakhir adalah implementasi dalam pemrograman. Next. Yang pertama, konsep dasar least square method. Metode kuadrat terkecil adalah teknik untuk menyesuaikan persamaan garis, kurva, fungsi atau modul dengan sekumpulan data. Nah, kuadrat terkecil membantu kita mempresentasikan data yang ada di dunia nyata menggunakan metode matematika. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan terhadap grafik. Nah, di sini terdapat grafik yang terdapat sekumpulan data. Nah, dari sekumpulan data ini kita tarik garis lurus. Nah, garis lurus tersebut mendekati tren dari sekumpulan yang ada di grafik tersebut. Nah, garis lurus tersebut dinamai dengan kuadrat terkecil. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Carl F. Gauss, yaitu matematikawan dan fisikawan yang berasal dari Jerman pada abad ke-17. Nah, selanjutnya adalah interpolasi dengan metode kuadrat terkecil. Nah, interpolasi dengan metode kuadrat terkecil adalah teknik yang digunakan untuk mencari fungsi matematika seperti garis lurus yang paling sesuai dengan data yang ada. Yang kedua adalah fitting straight of line. Nah, kita ini memisalkan memiliki sejumlah besar titik eksperimen yang disebut dengan N dan ingin mencari kurva yang paling cocok untuk melewati titik-titik tersebut. Nah, seringkali kita lebih memilih garis lurus atau kurva sederhana lainnya karena titik-titik tersebut mungkin terpengaruh oleh kesalahan eksperimen. Salah satu cara untuk menemukan kurva yang paling cocok adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Pada bagian ini kita akan membahas kasus yang paling umum menentukan garis yang kira melewati sekumpulan data tersebut. Nah, pertama-tama kita harus mengingat simbol-simbol yang akan digunakan dalam materi-materi selanjutnya, dalam bab-bab selanjutnya. Yang pertama adalah LS. LS adalah singkatan dari least square atau kuadrat terkecil. Yang kedua adalah sigma. Simbol sigma yang berarti jumlah dari. Yang ketiga adalah N. N adalah jumlah titik data. Yang keempat adalah XI dan YI, yaitu koordinat titik data ke I. Selanjutnya A, B, konstanta yang menentukan garis kuadrat terkecil. Dan yang terakhir adalah D, jumlah kuadrat dari selisih divisi. Nah, misalnya data kita adalah terdapat pertama XI, YI, kedua X2, Y2, X2, Y2, sampai XN sampai YN. Nah, kita ini akan menentukan garis lurus terbaik dengan rumus Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah kemiringan atau slope garis, B adalah intercept atau titik potong sumbu Y. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang fitting to a linear combination of function. Di mana garis terbaik yang melewati titik-titik data adalah garis yang meminimalkan kesalahan pengukuran. Jika kita menganggap kesalahan pengukuran tersebar secara acak mengikuti pola distribusi Gaussian, maka dapat dibuktikan bahwa pilihan terbaik untuk nilai A dan B itu
adalah dengan membuat jumlah D, yaitu jumlah kuadrat dari selisih atau deviasi antara nilai yang terukur dan yang diperkirakan oleh garis, sehingga kita dapatkan rumus, yaitu rumus deviasinya, yaitu sigma dari I sampai N YI min A kali XI tambah B dikuadratkan. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa lihat di situ ada grafik yang menyatakan rumus tadi, di mana tanda kurung di situ adalah selisih antara nilai yang sebenarnya yang disebut YI tadi. Nah, nilai yang diprediksi oleh persamaan garis A XI plus B, dengan kata lain ini adalah perbedaan antara apa yang kita amati, yaitu nilai Y1 YI, dan apa yang diperkirakan oleh model garis tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu deviasi antara nilai yang diamati dan yang diperkirakan akan dikuadratkan agar semua kesalahan dapat dihitung sebagai angka positif dan dikuadratkan agar semua kesalahan dapat dihitung sebagai angka positif dan mencegah terjadi kesalahan. Besar dan kecil tidak saling menutupi. Dengan cara ini, kesalahan yang besar akan lebih diperlihatkan sehingga peneliti tidak mengabaikan kesalahan besar tersebut. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah perbedaan atau deviasi antara nilai sebenarnya dan nilai yang diperkirakan. Jadi kita itu melihat meminimalkan kesalahan yang untuk pengukuran dalam numerik tersebut ini ya. Oke, lanjut untuk metode ini, metode untuk menemukan garis disebut metode kuadrat terkecil, dan garis yang dihasilkan itu disebut garis kuadrat kecil. Itu sudah disinggung di awal-awal tadi. Lalu untuk menghitung nilai A dan B yang membuat D menjadi minimum, kita harus mencari titik di mana kedua turunan parsialnya bernilai 0. Selanjutnya kita mencari nilai A yang membuat D minimum. Kita cari turunan parsial do D per do A. Kita gunakan aturan rantai. Karena D adalah jumlah dari ekspresi berbentuk kuadrat, maka do D per do A itu kita simbolkan dengan sigma I sampai N YI min AXI min B dikuadratkan. Selanjutnya kita menurunkan D per Fx kuadrat, jadi menjadi 2 kali Fx kali F aksen X. Nah, dengan Fx itu YI min AXI min B, maka turunan terhadap A yaitu sebagai berikut, seperti D per DA, ya turunan dari Fx itu terhadap A kan jadi didapat min XI, yang lainnya kan kita anggap konstanta, relatif konstan terhadap A. Oke, untuk selanjutnya dari turunan terhadap A tadi kita peroleh do D per do A itu sama dengan sigma dari I sampai N 2 kali Fx nya dikali turunan terhadap A tadi, atau bisa diringkas sigma I sampai N dikalikan biasa ini min 2 XI dikalikan Fx atau YI min AXI min B sama dengan 0. Karena kita mencari titik minimum, maka
turunan ini kita samakan dengan 0, sama dengan 0. Yang atas ini belum disamakan dengan 0 sebenarnya. Jadi terdapat kesalahan penulisan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita mencari nilai B-nya. Untuk mencari B yang membuat D itu minimum, kita tentukan parsial juga terhadap B. Nah, kita gunakan aturan rantai juga menjadi do D per do B, di mana sigma I dari N YI min AXI min B kuadrat ya. Kita gunakan aturan turunan biasa ya, aturan turunan parsial, yaitu dfx d per d dfx per dx. Kita bisa lihat hasilnya di sini yaitu 2fx dikali f aksen x. Dengan fx-nya sama seperti tadi, maka turunan terhadap b-nya kita lihat yang ada b-nya di situ cuman 1, jadi turunannya min 1. Nah, sehingga kita dapatkan seperti yang A juga tadi, do D per do B itu bisa kita nyatakan dalam 2 kali fx dikali turunan dari B tadi, yaitu min 1, atau lebih ringkasnya min 2 dikali fx. Untuk mendapatkan nilai minimumnya, kita menyertakan menyamadengankan turunan tadi dengan 0. Oke, sehingga dapat dituliskan lanjut. Nah, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, seperti yang di layar. Kita mempunyai 2 turunan terhadap A dan terhadap B. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan nilai A dan B. Untuk menentukan nilai A dan B itu sendiri dengan mengumpulkan suku-suku dan menghilangkan angka 2. Dari 2 turunan tersebut kita dapat menghilangkan angka 2 dan hasilnya didapat seperti ini. Nah, jadi 2-nya dihilangkan, itu menjadi sigma fx kali turunan terhadap A. Nah, terus kemudian distribusikan persamaan min xi itu ke dalam kurung menjadi xi kali yi xi min a kali xi kuadrat terus plus bxi. Nah, kemudian kita bisa menurut aturan sigma kita bisa sendiri-sendiri menghitung sendiri-sendiri. Kemudian kita kalikan minus 1 karena masih ada min, kita tidak mau jika ada min, jadi kita kalikan dengan min 1 sehingga hasilnya bagus seperti yang ada di layar. Dan ini adalah persamaan pertama yang kita dapat. Oke, untuk persamaan kedua yaitu kita menghilangkan 2 dari turunan terhadap B tadi. Kita sama seperti yang turunan A tadi, kita olah menjadi sampai persamaan kedua. Yang bawah itu ada typo sedikit. Kedua yaitu sigma xi kali A plus NB sama dengan sigma yi. Oke, sehingga kita peroleh persamaan 1 dan 2 itu kita peroleh seperti pada layar. Untuk persamaan kita namakan persamaan ini adalah persamaan 4. Persamaan 4 dibagi dengan N agar lebih mudah kalian semua itu pahami gitu.
Untuk persamaan pertama kita bagi dengan N, maka hasilnya bisa dilihat di layar. Karena kita mendefinisikan rata-rata sebagai tadi S sama dengan 1/N XI dan I, dan 1/N sigma XI YI itu tetap dalam bentuknya. Maka persamaan pertama berubah menjadi, kita ganti yang awal tadi, yang persamaan pertama itu dengan S. Jadi SA ditambah yang itu tadi kan X lah, XB itu sama dengan 1/N sigma XI YI, yang itu tetap. Oke, untuk persamaan kedua sama, yaitu kita tadi memisalkan XI X bar ya, X bar itu adalah 1/N sigma XI, dan Y sama dengan 1/N sigma YI, sehingga persamaannya itu berubah menjadi XA plus B sama dengan Y bar, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Dan setelah kita dapatkan X bar dan setelah kita dapatkan kedua persamaan ini yang sudah kita masukkan dengan rata-rata, kita bisa simpulkan lagi bahwa X bar dan Y bar adalah rata-rata dari XI dan YI, dan S itu adalah rata-rata dari kuadrat. Oke, selanjutnya adalah ke contoh soal. Diketahui sekumpulan data sebagai berikut. X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Y-nya 2, 2,8, 3,6, 4,5, dan 5,1. Gunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan persamaan regresi linear Y sama dengan AX plus B yang paling sesuai dengan data tersebut. Oke, lanjut. Di sini kita akan menggunakan rumus sigma XI kuadrat kali A plus sigma XI kali B sama dengan sigma XI YI. Lalu sigma XI kali A plus N kali B sama dengan sigma YI. Lalu hitung nilai-nilai yang diperlukan, yaitu XI kuadrat, XI, XI YI, dan YI. Lalu untuk menghitung sigma XI, kenapa menghitung XI? Kenapa enggak sigma X? Karena XI itu menyatakan nilai X pada data ke I. Misalnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan, sigma XI didapat hasil 15, sigma YI didapatkan hasil 18, sigma XI kuadrat dapatkan hasil 55, sigma XI YI hasilnya 61,9. Jumlah titik datanya N karena 1 sampai 5 itu datanya semuanya tuh 5. Lalu substitusikan ke rumus tadi, diperoleh 55A plus 15B sama dengan 61,9, lalu 15A plus 5B sama dengan 18. Setelah diproses diperoleh A sama dengan 0,7, B sama dengan 1,23. Jadi persamaan linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,79X plus 1,23. Jika digambarkan dengan grafik manual akan dapatkan hasil yang kiri. Lalu ketika menggunakan Python hasilnya di sebelah kanan. Selanjutnya contoh soal kedua sama, tapi tipenya sekarang X itu jam, Y itu nilai. Dengan X itu 1, 3, 5, 7, 9, dan Y 50, 65, 70, 85, dan 90. Gunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan persamaan garis regresi. Kemudian gunakan persamaan tersebut untuk memperkirakan nilai ujian jika seorang siswa belajar selama 6 jam. Sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus keempat untuk mencari nilai A dan B. Dengan mencari X kuadrat itu dikuadratkan nilai X-nya dengan XY itu dikalikan X dan Y-nya. Diperoleh
sigma XI-nya 25, sigma Y1-nya 360, sigma XI kuadratnya 165, sigma XI-YI sama dengan 2000. Jumlah datanya N sama dengan 5, karena datanya ada 5, substitusikan ke rumus tadi diperoleh 25A plus 5B sama dengan 360, 165A plus 25B sama dengan 2000. Sehingga diperoleh A sama dengan 5, B sama dengan 47. Jadi persamaan linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 5X plus 47. Untuk memprediksi nilai ujian untuk X sama dengan 6, substitusikan ke persamaan garis. Contohnya itu 6, jadi disubstitusikan X-nya itu 6. Y sama dengan 5 kali 6 tambah 47, hasilnya 77. Jadi jika seorang siswa belajar selama 6 jam, nilai ujiannya akan diperkirakan adalah 77. Yang sebelah kiri adalah grafik manual, yang sebelah kanan adalah jika menggunakan Python. Sekian presentasi dari kelompok 4.